Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi ya. Lanjutan dari kemarin untuk bagian pertama yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Tentang ingkaran ya. Ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah ya. Nilai kebenarannya berubah. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkaran P ya, ini tandanya ya, ingkaran atau negasi ya. Ini ya kayak cacing, merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut ya. Ini tandanya. Ingkaran dapat disusun dengan menggunakan kata tidak benar atau bukan. Tidak benar atau bukan ya. Garis bawah ya. Tidak benar atau bukan. Contoh ya. P, pernyataan P. Pernyataan P, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Ya. Pernyataan ini termasuk pernyataan yang benar ya, bernilai benar. Tapi jika kita ingkarkan, maka jadinya Kuala Lumpur bukan ya. Bukan. Bukan ya. Bukan ibu kota Malaysia. Nah, sehingga pernyataan ini menjadi nilai kebenarannya berubah ya, menjadi salah ya. Terus atau bisa juga susunan katanya tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Untuk contoh selanjutnya, pernyataan S. 10 dikurangi 3 kurang dari 5. 10 dikurangi 3 berapa? 7 ya. 7 apakah kurang dari 5? Lebih dari harusnya ya. Berarti pernyataan S ini salah ya. Pernyataan S ini salah. Kemudian kita ingkarkan pernyataan S ini menjadinya tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Sehingga pernyataan ini nilai kebenarannya berubah menjadi benar ya kalau ditambah kata tidak benar. Atau ya ini diperhatikan, awalnya kurang dari, maka kalau diingkarkan bisa jadi nih lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan ya. 10 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Tabel kebenaran ingkaran ya. Jika P itu pernyataan benar, maka nilainya menjadi, jika diingkarkan menjadi salah ya. Jika pernyataan P itu awalnya salah, maka jika diingkarkan menjadi benar ya. Kemudian negasi ingkaran dari suatu pernyataan ini jika pernyataannya memuat kalimat pertamanya ya. Kalimat pertamanya itu katanya kata semua ya. Semua itu jika diingkarkan menjadi ada ya. Ini pilih salah satu, ada atau beberapa saja ya. Pilih salah satu, titik tidak titik mumet ya. Ya nanti kita keterapkan contoh. Kemudian ini kebalikannya ya. Jika kalimatnya pernyataan pertama itu ada atau beberapa ini ya. Jika diingkarkan menjadi semua titik tidak ya. Ya. Untuk poin yang ketiga, jika pernyataannya itu ada tanda sama dengan, maka jika dinegasikan atau diingkarkan menjadi tidak sama dengan. Kemudian yang keempat, jika tandanya ada tanda lebih dari ya atau memuat
kalimat lebih dari, maka negasinya kurang dari atau sama dengan, ya. Tandanya jadi berubah kebalikannya tapi ditambah sama dengan. Kemudian selanjutnya, jika awalnya lebih dari sama dengan, maka negasinya jadi kurang dari. Ya. Awalnya kurang dari jadi lebih dari sama dengan. Awalnya kurang dari sama dengan, negasinya jadi lebih dari. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut, ya. Kita sekarang terapkan ini dari pernyataan yang seperti ini, ya. Negasinya seperti ini. Contoh yang pertama, semua hewan berkaki 4. Semua ini pernyataan yang pertama. Semua, maka jadi ada atau beberapa titik-titik tidak. Ya, berarti ada hewan yang tidak berkaki 4, ya. Ada hewan yang tidak, ya. Ini pilih yang ini, ya. Terus yang kedua, ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Ada ikan yang bernafas paru-paru, ya. Ini di sini yang kedua. Ada menjadi semua titik-titik tidak, berarti semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru, ya. Kemudian selanjutnya, 3 ditambah 2 dibagi 4 kurang dari 5, maka negasinya kurang dari, ya. Ini kurang dari jadinya lebih dari sama dengannya ini, ya. 3 ditambah 2 dibagi 4 lebih dari sama dengan. Lanjut ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu, seperti dan, atau, tetapi, jika, titik-titik, maka, titik-titik, jika dan hanya jika, titik-titik, dan sebagainya. Kata hubung logika itu ada nanti yang disebut konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama kita bahas mengenai konjungsi, ya. Konjungsi pernyataan majemuk yang disusun dari 2 pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung dan, ya. Dan dilambangkan ini V kebalik, ya. Jadi kita ambil huruf N-nya saja, N, ya. Dan konjungsi dan, ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka konjungsinya P ini, ya, tanda, dan Q. Catatan, ya, kata hubung tetapi, walau, atau, maupun dapat digunakan sebagai kata hubung konjungsi selama tidak mengurangi arti dari kalimat. Sekarang kita perhatikan tabel kebenaran konjungsi, ya. P dan Q, ya. Ini P ini terdiri dari pernyataan BBSS, di Q BS BS, ya. Konjungsinya, kata kuncinya di sini adalah apa, ya, supaya kita gampang menghafalkannya, ya. Kedua-duanya betul maka betul, yang lain salah, ya. Babe bilang, ya. Babe bilang, B B B, ya. Yang lain salah. Konjungsi ini bisa kita analogi, ya, pada rangkaian listrik, ya. Misalkan nilai B ini untuk keadaan arus mengalir, ya, tertutup. S ini keadaan arus terputus, terbuka, ya. Nilai kebenaran arus pada rangkaian listriknya itu kalau konjungsi ke seri, ya, rangkaian seri, ya, 2 saklar, ya. Misalkan P dan Q, ya. Kita terapkan, yuk diperhatikan ini gambarnya. Nih, jika kedua-duanya ini arus listriknya terhubung, maka kan
gambarnya akan menyala ya, lampunya menyala ya. Maka jika kedua-duanya benar, maka hasilnya benar. Kemudian selanjutnya ya, salah satu terputus. Kalau salah satu terputus, rangkaian seri otomatis tidak akan menyala ya, salah ya. Ya. Ini B, ini S ya. Ini misalkan benar, salahnya itu terputus. Kemudian selanjutnya ya, P-nya terputus S ya. Salah satu terputus berarti hasilnya tidak menyala dan salah ya, maka salah. Kedua-duanya terputus ya, otomatis ya. Kedua-duanya salah ya, nggak nyala, salah ya. Maka kita lanjut ke contohnya. Kita terapkan ya konjungsi ini. Dari tabel tadi kunjungnya Babe bilang ya, yang lain salah. Nah, contoh yang pertama, P ini pernyataan bulan April terdiri atas 30 hari. Betul ya? Betul. Q 1 tahun ada 12 bulan. Betul ya? Baik, ketemu B. Jika kita konjungsikan, bulan April terdiri atas 30 hari dan 1 tahun ada 12 bulan. Betul, ketemu betul, maka kesimpulannya betul ya. Contoh kedua, P ini 3 kuadrat sama dengan 51. 3 kuadrat sama dengan 51. 3 kuadrat harusnya berapa? 9 ya. Berarti ini salah. P ini salah ya. Q-nya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Betul ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. P konjungsi Q. P dan Q. Berarti 3 kuadrat sama dengan 51 dan 2 ditambah 5 sama dengan 7, S ketemu B, maka kesimpulannya salah ya, ini ya pernyataan yang ketiga. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung atau dan dilambangkan dengan notasi V ya, nih. Jadi ini seperti mengambil huruf U-nya dari kata atau. Untuk tabel kebenarannya, P atau Q ya, jika P-nya itu terdiri dari BBSS dan Q-nya BSPS ya, ini kata kuncinya untuk mudah menghafalkannya nih. Jika kedua pernyataan salah, maka kesimpulannya salah ya. Kedua pernyataan salah, maka kesimpulannya salah ya. Bisa pakai kata susu sapi ya. Analogi disjungsi pada rangkaian listrik. Nilai B untuk keadaan arus mengalir atau tertutup. Nilai S untuk keadaan arus terputus atau terbuka. Rangkaian listrik paralel 2 saklar ya. Ini dia kalau disjungsi itu rangkaian listrik paralel. Ya, nilai kebenaran arus pada rangkaian listrik paralel dengan 2 saklar ya. Tadi ya, kuncinya di jika kedua pernyataan salah, maka kesimpulannya salah. Berarti jika kedua arus terbuka, maka ini nanti tidak menyala ya. Ya, contohnya ini ya. Ini rangkaiannya. Nah, ini jika kedua-duanya ini tertutup ya, berarti kedua pernyataan ini benar dan benar, maka kesimpulannya benar ya, atau listriknya, lampunya menyala ya. Ya, jika salah satu rangkaian terbuka ya, berarti salah satu pernyataannya Q ini salah ya, Q ini salah. Berarti karena ini paralel, maka lampunya tetap menyala ya, benar. Nah, jika Q salah atau jika P, maksudnya jika P salah atau terbuka,
Dan lampunya tetap menyala ya, karena ki di sini tertutup. Ya, berarti kesimpulannya benar ya. Nah, jika kedua-duanya terbuka atau berarti kedua-duanya salah, maka kesimpulannya salah ya, tidak menyala ini lampunya. Contoh P 11 adalah bilangan genap. Q ada 13 bulan dalam 1 tahun. 11 adalah bilangan genap. Betul atau salah? Salah ya. Ada 13 bulan dalam 1 tahun. Betul atau salah? Salah. Nah, jika kedua pernyataan salah tadi, maka kesimpulannya salah ya. Karena di sini kata penghubung. Kita ke implikasi. Implikasi adalah pernyataan bersyarat yang menggunakan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, simbol implikasinya adalah ini ya, tanda panah arah ya ke kanan. P adalah antecedent atau syarat cukup bagi konsekuen Q. Pernyataan P ya, ini tanda implikasi ini dapat dibaca jika P maka Q. P berimplikasi Q. Yang ketiga, Q hanya jika P, atau Q jika P, atau Q asal saja P. Ya, jadi di sini ada 5 ya. Ya, untuk tabel kebenaran implikasi, untuk cara mudahnya kalian perhatikan ya, untuk P dan Q masih sama seperti tadi ya yang sebelumnya. Di sini itu tinggal diperhatikan pernyataan P benar, Q salah, maka kesimpulannya salah ya. Jadi kuncinya di sini untuk dapat mudah menghafalnya ya. PS S ya, jika pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah ya. Untuk implikasi, jika titik-titik maka titik-titik ya, maka kesimpulannya salah ya. Ya, ini kata kuncinya ya, boleh ini B, ini diambil dari huruf B nya, S nya ya, S nya ya besar sekali. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari kalimat jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4 ya. P nya mana? P nya itu ada hewan berkaki 4 ya. Pernyataan yang pertama, ada hewan yang berkaki 4? Ada, berarti betul ya. Kemudian Q ayam berkaki 4, salah ya. B ketemu S ya, maka kesimpulannya salah. Sekarang kita ke biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, simbol biimplikasinya adalah nih tanda panah tapi bolak-balik ya. Atau boleh juga ditulis seperti ini ya. Ini tadi kan tanda implikasi ya, tapi ini ada dua, jadi ya P panah Q dan Q ya, ini tanda implikasi P ya. P adalah antecedent dan syarat cukup bagi konsekuen Q dan sebaliknya. Untuk tabel kebenaran biimplikasi ya, ini kata kuncinya ya, P jika dan hanya jika Q ya. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, kesimpulan pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maksudnya ya, sama-sama benar, kesimpulannya benar. Sama-sama salah, kesimpulannya benar ya. Jadi kalau salah satu salah, kesimpulannya salah ya. Nih biar mudah menghafalkannya, di sini sama-sama benar, sama-sama benar dan sama-sama salah, kesimpulannya benar.
Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari kalimat 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika 3 kuadrat lebih dari 9. Berarti yang dimisalkan P adalah P 5 kurang dari 1. 5 kurang dari 1, salah ya, harusnya lebih dari. Dan yang dimisalkan Q 3 kuadrat lebih dari 9, salah ya, harusnya berapa? Sama dengan ya, 3 kuadrat kan 9 ya, harusnya 9 ini. Berarti salah ketemu salah, sama-sama salah, berarti kesimpulannya benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.